Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain logo kelas di setiap sekolah. Misalkan ini saya praktekkan dua jenis logo dengan warna yang berbeda tetapi bentuknya sama. Lagi sebentar teman-teman bisa sesuaikan bentuknya sesuai dengan ide masing-masing. Kemudian warnanya juga disesuaikan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini adalah hasil dari logo yang sudah saya praktekkan dengan teknik pit tag to pad untuk membuat teksnya ini menjadi lengkung. Kemudian ditambahkan dengan teknik power clip di sini dan ditambahkan teknik rotate. Kemudian ditambahkan shaping juga sehingga menghasilkan sebuah logo sederhana seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka CorelDRAW-nya. Silakan diatur ukuran kertasnya. Seperti biasa, potret landscape-nya dan unitnya silakan disesuaikan. Seperti biasa, saya akan buat di sebelahnya saja. Kita seleksi terlebih dahulu ini, saya geser bawah ke sebelah. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu pinggirannya dengan menggunakan segitiga, dengan menggunakan polygon tool juga. Teman-teman bisa seleksi, klik tahan di sini, cari polygon. Kemudian ubah angka poligonnya di atas di sini, kasih 3 untuk membuat segitiga, kemudian di enter. Nah, teman-teman bisa buat segitiga di bagian lembar kertasnya di sini seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa cari pick tool. Ingat, setelah selesai membuat objek langsung kembali ke pick tool. Diklik bagian tengah-tengahnya ini sehingga memunculkan titik koordinat seperti ini. Titik koordinatnya ini teman-teman bisa geser bawa ke bawah sini ya, sampai muncul node seperti itu. Nah, jadi titik koordinatnya berada di bawah seperti ini. Silakan teman-teman tekan Ctrl di keyboard, diklik tahan bagian pojoknya di sini ini, di icon rotate-nya ini, klik kiri, geser. Nah, seperti itu. Sehingga angka yang di atas ini berubah ya, di sini berubah menjadi 15 derajat. Ini adalah angle of rotation, jadi ini 15 derajat. Oke, saya ulang terlebih dahulu, Ctrl Z. Nah, silakan teman-teman tekan Ctrl, klik kiri tahan di mouse, geser. Kemudian masih diklik kiri, langsung klik kanan dengan cepat ya. Klik kanan. Kalau sudah dapat satu seperti ini, untuk membuat yang berikutnya, teman-teman bisa tekan Ctrl R di keyboard. Ctrl R. Nah, seperti itu. Dengan tetap menekan Ctrl ya, kemudian ditekan R-nya juga. Kalau misalnya teman-teman menekan R terus juga, Ctrl R, maka dia akan secara cepat dia berputar. Misalnya, saya akan ulang dari awal. Saya tekan Ctrl R sekali saja dengan terus menekannya. Nah, maka akan seperti itu dia. Kemudian kalau sudah misalnya dapat seperti ini, teman-teman bisa seleksi semuanya, cari weld di atas ini, icon weld, menggabungkan semua objek. Diklik weldnya sehingga menghasilkan objek seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa berikan warna, cari interactive fill tool atau tekan shortcut G di keyboard. Kemudian teman-teman cari fountain fill di atas sini, seleksi bagian yang elliptical fountain fill. Nah, silahkan disesuaikan pewarnaannya. Setelah selesai memberikan warna, teman-teman kembali ke pick tool, disilang bagian pinggir garisnya di sebelah kanan di sini, klik kanan, maka garis pinggirnya akan hilang. Kalau sudah selesai, kita bisa besarkan, tekan Shift di keyboard, tekan P di keyboard agar dia berada di tengah-tengah lembar kerja CorelDRAW. Kemudian kita akan berikan lingkaran sekarang. Teman-teman cari ellipse tool, tekan Ctrl di keyboard. Nah, disesuaikan besarnya, dilepas seperti ini. Teman-teman cari pick tool, kemudian tekan P di keyboard agar dia berada di tengah-tengah. Dibesarkan sesuai dengan objek yang sudah dibuat di awal. Nah, kalau sudah selesai membuat lingkarannya, teman-teman bisa langsung hilangkan saja warna garisnya, klik kanan di sebelah kanan ini, kemudian di copy paste seperti ini ya. Tekan Shift, kecilkan, bawa ke tengah, klik kanan, diberikan warna putih. Kemudian teman-teman bisa besarkan, sesuaikan, ditekan Shift, kemudian kecilkan lagi ke tengah, klik kanan, berikan warna sesuai lagi. Nah, seperti ini, dibesarkan sedikit boleh juga ya, disesuaikan aja ya. Kemudian kita berikan yang bagian tengah ini juga, teman-teman bisa klik kanan lagi di sini ya. Klik kanan, diberikan warna putih kembali. Nah, kita berikan warna terlebih dahulu ini dengan menggunakan interactive fill tool. Cari yang
Fountain fill, elliptical fountain fill juga. Nah, seperti ini hasilnya. Silakan teman-teman atur pewarnaannya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian teman-teman kembali ke pick tool. Nah, kita buat bagian tengah-tengah ini. Diklik bagian yang putih, teman-teman bisa klik kanan bawa ke tengah di sini, diberikan warna kembali. Kemudian diseleksi kembali, klik kanan, diberikan warna interactive fill tool. Kemudian lagi sebentar kita berikan segitiga-segitiga seperti ini ya. Jadi kita buatkan segitiga kembali dengan menggunakan polygon tool. Buatkan segitiga kembali, kita buatkan di sini aja ya. Nah, kita buatkan segitiga terbalik dia seperti ini. Kemudian teman-teman cari pick tool, diklik tengah-tengahnya, geser titik koordinatnya ini berada di atas ini ya. Kemudian teman-teman bisa tekan Ctrl, diseleksi seperti ini. Kemudian diklik kanan, Ctrl R. Nah, sehingga menghasilkan objek yang seperti ini. Kemudian diseleksi semuanya, teman-teman hilangkan warna garis pinggirnya, klik kanan di sini ya. Silakan berikan warna sesuai dengan selera, teman-teman bisa kecilkan terlebih dahulu, kita dekatkan. Nah, sekarang kita akan berikan dia teknik power clip namanya. Teman-teman seleksi terlebih dahulu segitiga yang sudah di rotate tadi, kemudian klik kanan, cari power clip inside, bawa ke tengah-tengah sini, diklik. Oke, hasilnya akan seperti ini. Ini namanya teknik power clip. Diklik kanan, kemudian di power clip inside bawa ke sini. Atau teman-teman bisa juga cari di bagian objek, cari power clip, nah place inside frame, di mana objek yang akan diisi power clip. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita akan buatkan sekarang bagian kelasnya, kelas MM. Misalnya saya cari text tool, kita bikinkan di sini teksnya kelas MM. Teman-teman bisa cari pick tool, kemudian dibesarkan, tekan shift, nah disesuaikan ya. Kemudian teman-teman bisa seleksi jenis fontnya, silahkan disesuaikan juga. Nah, saya tetapkan Arial. Kemudian kita cari bagian menu teks, fit text to pad, diklik, kemudian teman-teman arahkan di mana ingin menaruhnya, di sini misalkan. Kita bisa atur ini dengan cara klik bagian tengah-tengahnya, teman-teman geser seperti ini, kita besarkan juga bisa. Nah, seperti itu, teman-teman bisa geser kembali tengah-tengahnya sini. Selain itu, teman-teman bisa juga ke pojok sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa besarkan, kecilkan, ini juga bisa besarkan, kecilkan. Nah, di bagian sini untuk mengatur fit text to pad-nya, kelas MM. Kemudian kita berikan bintang atau kasih warna putih terlebih dahulu. Kita berikan bintang di sini, cari di polygon, start, kita buatkan starnya, teman-teman cari pick tool. Silakan teman-teman berikan warna sesuai dengan selera, kita geser bawa ke sini. Nah, kita kecilkan. Kemudian teman-teman bisa copy paste bawa ke sebelah kanan, klik kanan. Oke, kita sudah dapatkan. Kemudian kita berikan bagian pitanya. Pitanya kita gunakan rectangle tool, cari di sini rectangle. Teman-teman bisa buat di bawah saja seperti ini ya. Kemudian cari yang shape tool di sini, cari shape tool. Kemudian di scroll di mouse, tepat di garisnya ya, klik kanan, cari convert to kurva atau control key. Kemudian teman-teman klik kanan lagi sekali, cari to kurva. Silakan dilengkungkan ke atas. Yang di bawah juga klik kanan to kurva, lengkungkan bawah ke atas. Kalau sudah jadi, cari pick tool, teman-teman tekan P di keyboard sehingga hasilnya seperti ini ya. Jadi silakan teman-teman juga ubah warnanya dan hilangkan juga garis pinggirnya, klik kanan di sini. Kita berikan interactive fill tool, cari fountain fill. Teman-teman bisa cari yang linear fountain fill. Kita bisa ubah warnanya seperti ini. Nah, seperti ini misalkan teman-teman kembali ke pick tool. Kalau sudah selesai, kita bisa copy paste bagian pitanya ini juga. Tekan Ctrl C, Ctrl V, atau teman-teman bisa dengan Ctrl D juga ya, duplikat dia, Ctrl D, duplikat offset. Berapa nanti pindahnya, 0,5 cm, kita oke saja. Kemudian teman-teman bisa besarkan juga sedikit. Nah, panjangkan, kemudian tekan P berada di tengah-tengah. Klik kanan, order to backpick.
Nah, dia akan berada di bawah. Teman-teman bisa geser seperti ini ya, dengan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Nah, hasilnya akan seperti ini. Silahkan diberikan warna yang berbeda, misalkan boleh warnanya berbeda. Kita cari interactive fill tool, misalnya seperti itu. Kita kembali ke pick tool, kemudian teman-teman bisa cari shift. Nah, di sini di bagian kanan kirinya ini teman-teman bisa tambahkan node, klik 2 kali, geser bawah ke tengah. Kemudian ini tambahkan node juga, geser bawah ke tengah. Nah, sehingga dia berbentuk pita seperti itu. Kemudian kita bisa atur juga pewarnaannya ini agar dia sesuai misalnya. Nah, seperti itu. Kita tambahkan teks sekarang. Cari teks tool, ketikkan teksnya SMK TI Pembangunan. Teman-teman cari pick tool, dibesarkan, tekan P. Nah, di situ ya. Jadi kita akan cari teks fit text to pad. Kita bawa ke sini. Diklik. Oke, teman-teman bisa geser di sini ya, diatur. Nah, seperti ini. Kalau misalnya susah di sana, kita bisa bawa ke atas dia. Nah, di sini ya. Oke, kita bawa ke sini aja. Kemudian kita bisa seleksi kedua-duanya ini ya, antara teksnya dan pitanya. Teman-teman bisa tekan Ctrl K di keyboard. Kemudian kita bisa klik sembarang, klik teksnya, geser bawa ke sini. Jadi silakan teman-teman sesuaikan. Kalau misalnya dia sudah jadi, langsung dia mau nempel seperti ini, kita tetapkan seperti dia kelas MM ini. Tapi kalau misalnya dia tidak mau, Ctrl K untuk melepaskan dia dari pitanya. Kita berikan warna. Oke, kemudian kita bisa kecilkan sekarang. Untuk buat bagian bawahnya, kita bisa ketikkan teks juga, kelas multimedia. Teman-teman bisa cari pick tool, dibesarkan teksnya. Nah, seperti ini. Kita cari menu teks, fit text to pad. Kita bawa ke sini. Nah, kalau ini dia langsung jadi ya. Kemudian bagaimana caranya agar dia terbalik teksnya? Teman-teman cari di atas ini ya. Mirror text vertikal. Kemudian tambah juga mirror text horizontal. Nah, udah dah. Jadi, kita bisa geser. Agar dia ada spasinya sedikit, teman-teman bisa cari shape tool, digeser. Oke, kalau sudah jadi, teman-teman berikan warna, cari pick tool, berikan warna. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat yang bagian backgroundnya, teman-teman bisa berikan juga rectangle di sini ya. Berikan rectangle. Teman-teman bisa klik kanan, order to back page, berikan warna abu-abu. Kemudian teman-teman berikan segitiga dengan menggunakan polygon juga. Nah, seperti ini misalnya. Kita buatkan segitiga, cari pick tool, teman-teman klik, geser koordinatnya bawa ke pojok atas. Teman-teman tekan Ctrl, klik kanan misalnya seperti itu, Ctrl R. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu bagian yang logonya ya. Kita geser dulu ke sini. Karena ini terlalu besar, teman-teman bisa seleksi, pindahkan dulu. Nah, baru seleksi bagian yang ini. Kita kecilkan, teman-teman bisa geser. Klik kanan, power clip inside bawa ke kotaknya. Kalau misalnya dia terpotong seperti ini, kita bisa edit di sini ya. Edit power clip. Nah, teman-teman bisa seleksi bagian segitiganya ini. Kemudian dibesarkan. Stop editing content. Nah, sudah jadi. Kemudian diseleksi, di group dia ya, klik kanan, group object, teman-teman tekan P, sehingga menghasilkan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin mengubah warnanya daripada backgroundnya ini, teman-teman silakan langsung berikan warna saja seperti ini ya. Nah, kayak gini dia. Tetapi kalau ingin mengubah lagi yang bagian tengahnya, silakan teman-teman pergi ke edit power clip lagi. Nah, seleksi dari sini, silakan diberikan warna, sesuaikan. Kemudian dihilangkan garis pinggirnya, stop editing content. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin menghilangkan, klik kanan, extract content, kemudian delete. Nah, bagi yang muncul silang seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, cari frame type, cari none, maka dia akan hilang seperti ini. Oke, sekian terlebih dahulu cara untuk membuat logo kelas di sebuah sekolah. Silakan teman-teman praktekkan.
Semoga bisa mempraktekkan video tutorial ini. Semoga sukses. Terima kasih.